Hai netizen friend, ketemu lagi dengan gue Denda di konten MLD, mengenal lebih dekat. Jadi di video kali ini gue akan membacakan profil-profil pengusaha tersukses di Indonesia. Ada 3 pengusaha tersukses di Indonesia, kita bacakan profilnya. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita bacakan profil yang pertama. Ini ada dari pengusaha terkenal, Eka Cipta Wijaja. Sebelum sukses menjadi seorang pengusaha terkaya, ia pernah berjualan permen. Eka Cipta Wijaja dikenal sebagai pendiri perusahaan grup Sinarmas. Perusahaan ini bergerak di berbagai bidang. Ada bidang mulai dari agraria, harga bisnis maksudnya, keuangan, makanan, infrastruktur, telekomunikasi, dan energi, hingga kesehatan dan pendidikan. Sejarah Sinarmas tidak terlepas dari kisah jatuh bangun Eka. Dalam membangun bisnisnya tersebut, ia lahir dari keluarga amat miskin, merantau dari Cina ke Makassar pada tahun 1932 dengan berbekal $120 hasil berhutang ke rentenir. Sejak kecil ia terpaksa berhenti sekolah demi membayar hutang keluarga. Mulai dari berjualan permen, biskuit, berjualan kopi, hingga berjualan kopra dilakoninya. Ketika usahanya sedang tumbuh, ia diuji ketika dagangannya dijarah oleh pemberontak Permesta. Ia bangkrut, tak lama kemudian ia bangkit kembali. Walaupun hanya lulus SD, tak menyurutkan niat untuk usaha. Ia kembali berjualan permen hingga gula. Hasil berjualan ia kumpulkan untuk modal membuka usaha baru. Eka Cipta Wijaja kemudian membeli perkebunan kelapa sawit di Riau dan mendirikan perusahaan Sinarmas. Dari sinilah usahanya terus berkembang. Ia memperluas usahanya ke sektor perbankan, kertas, hingga properti melalui bendera Sinarmas Group. Kini Grup Sinar dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan usaha yang menggurita di berbagai sektor. Eka sendiri kini dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Setiap tahun ia langganan masuk dalam jajaran daftar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2018, majalah Globe Asia menaksir kekayaan Eka sekitar 195,7 triliun rupiah. Jadi kita bisa belajar dari Eka ini. Eka Cipta Wijaja ini, dia adalah seorang keturunan Chinese yang sekolah hanya tamat SD, dia bisa sukses. Jadi bagi kalian yang ingin berwirausaha, mengikuti jejaknya, jangan khawatir. Meskipun kalian sekolah, mungkin tamat SD, SMP, SMA, jangan khawatir. Meskipun kalian tidak sarjana, tapi kalian tetap bisa sukses. Contohnya ini Eka Cipta Wijaja ini. Sebenarnya sekolah juga penting, tapi tidak cukup. Jadi yang lebih penting itu sebenarnya keterampilan kita, keuletan kita, dan kepintaran kita. Oke, dan satu lagi, kita harus bekerja keras. Jangan sampai sekolah pendidikan kita rendah, kita nggak mau belajar untuk orang lain. Jangan juga sampai kita malas-malasan. Udah pendidikan rendah, malas-malasan, lagi kita bakal sukses. Seharusnya rendah pendidikan, seharusnya lebih kuat, bekerja keras supaya bisa sukses. Oke, kita lanjutkan ke profil nomor 2. Oke, langsung aja ke profil kedua. Ini ada pengusaha ternama juga di Indonesia. Ini ada nomor 2-nya adalah Hairul Tanjung, konglomerat pemilik City Corp. Ini dahulu pernah berjualan alat tulis sebelum sukses. Hairul Tanjung terlahir dari keluarga kurang mampu. Walaupun begitu, karena semangat yang kuat untuk belajar membuat ia bisa diterima masuk di Fakultas Kedokteran Universitas
kampus, ia berjualan alat tulis, membuka jasa fotokopi, hingga berjualan kaos di kampus. Ia sempat mendirikan toko yang menjual alat kedokteran, namun bangkrut. Ia tak pernah patah semangat berusaha walaupun kuliah sambil bekerja. Khairul Tanjung bisa berprestasi sebagai mahasiswa teladan tahun 1984 sampai 1985. Tamat kuliah, ia memulai bisnis bersama temannya dengan mendirikan usaha ekspor sepatu anak di bawah bendera PT Pariarti Sindutama. Namun Khairul Tanjung memilih keluar dan mendirikan usaha sendiri bernama Para Group. Nama Para Group ia kemudian mengakuisisi Bank Karman yang kemudian ia ubah menjadi Bank Mega. Bisnisnya mulai melesat. Ia juga mendirikan Bandung Supermall sebagai pusat pertokoan. Ia juga mengembangkan bisnisnya di sektor media dengan mendirikan Trans TV. Ia kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi City of. Manajemen perusahaan yang bagus membuat usahanya dengan cepat menggurita di banyak sektor usaha, dari media, properti, keuangan hingga energi. Bisnisnya di berbagai sektor membuat kekayaan Khairul Tanjung terus bertambah. Pada tahun 2017 ia masuk dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar 4,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 65,3 triliun rupiah. Ini Khairul Tanjung ini ya banyak orang kenal ya, terutama anaknya yang cewek itu, dan sekarang juga pengusaha. Ia dikenal sebagai pengusaha sukses dan bosnya media. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga menginspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya.